Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi bersama Bapak Diki Hermawan di pelajaran seni budaya untuk kelas 8. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah kemarin kita belajar bab 1 tentang menggambar model, dan kembali kita akan belajar di bab kedua tentang menggambar ilustrasi. Sebelum ke pelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Dan yang keempat, menggambar model sesuai dengan karakter objek ilustrasi. Mungkin kalian sendiri pernah melihat atau pernah menemukan suatu buku yang ada gambarnya, kemudian di dalam buku bacaan di dalamnya ada gambar-gambar yang memperkuat tulisan dan bacaan tersebut, atau juga cerita-cerita bergambar yang ada di majalah atau di buku komik. Itu adalah salah satu contoh gambar ilustrasi. Terus apa gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi itu adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuannya dari ilustrasi tersebut adalah untuk memperkuat, memperjelas, dan memperindah, kemudian mempertegas serta memperkaya cerita atau narasi. Jadi buku cerita yang ada di dalam buku itu tujuannya adalah untuk memperkuat dan memperjelas cerita yang berdasarkan dengan gambar. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari gambar ilustrasi. Yang pertama, menarik perhatian pembaca. Yang kedua, memudahkan dalam memahami suatu materi. Yang ketiga, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan yang keempat, sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Kemudian ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama adalah kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Salah satunya di Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petru dan Gareng karya Bapak Tatang S. Contoh dari ilustrasi kartun bisa kalian lihat di gambar yang ada di pinggirnya. Ada gambar-gambar hewan gajah, ular, kera, dan lain-lain. Jenis gambar ilustrasi yang kedua adalah gambar karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Contohnya adalah gambar karikatur yang terdapat di slide yang kalian lihat. Kemudian jenis gambar ilustrasi yang ketiga adalah komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Salah satu contoh komik seperti yang ada di gambar tersebut, dan mungkin kalian juga sering melihat atau membaca buku-buku komik di rumah. Jenis gambar ilustrasi yang keempat adalah ilustrasi karya sastra, yang dapat berupa cerita pendek, puisi, dan sajak, atau akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Banyak sekali contoh puisi, banyak sekali contoh cerita pendek, banyak sekali contoh juga novel, buku-bukunya di luaran sana yang di dalamnya terdapat banyak sekali gambar-gambar. Nah, gambar-gambar tersebut disebutnya adalah gambar ilustrasi. Kemudian jenis gambar ilustrasi yang kelima adalah vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi yang berupa vignette. Apa itu vignette? Vignette itu adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Kemudian selanjutnya adalah bentuk objek gambar ilustrasi. Objeknya bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, dan juga bisa berupa tumbuhan. Kemudian selanjutnya adalah teknik menggambar ilustrasi. Bagaimana teknik menggambar ilustrasi agar mendapatkan hasil yang menarik dan bagus? Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik kering. Teknik kering itu adalah menggambar ilustrasi yang tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak.
Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi atau kertas gambar. Kemudian alatnya yang bisa digunakan dalam teknik kering adalah pensil, arang, krayon, dan juga pulpen. Teknik menggambar ilustrasi yang kedua adalah teknik basah. Media yang digunakan dalam teknik basah antara lain cat air, cat minyak, tinta atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Banyak sekali orang-orang menggambar ilustrasi dengan menggunakan kanvas atau juga dengan menggunakan kertas. Dan yang ketiga adalah teknik menggambar dengan teknik digital. Teknik digital ini menggunakan laptop, menggunakan HP atau komputer yang didukung dengan aplikasi CorelDRAW atau Photoshop. Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk membuat gambar ilustrasi secara digital. Kemudian tahapan untuk menggambar ilustrasi, bagaimana tahapannya agar gambar ilustrasi terbuat dengan sempurna? Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi terlebih dahulu. Jadi jangan sembarangan membuat gambar karena kita harus menentukan dulu temanya. Apa tema yang akan kita buatkan? Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai dengan karakter cerita. Tahapan dari nomor 1 sampai nomor 5 harus kita laksanakan secara penuh. Kenapa? Agar nanti pada saat gambarnya sudah selesai, maka akan menghasilkan suatu gambar yang sempurna. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu yang tadi didapatkan dapat bermanfaat dan kalian bisa menggambar ilustrasi dengan baik. Jangan lupa rajin belajar dan jangan bermalas-malasan. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.